Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait materi tentang pernikahan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian dari pernikahan. Nah, teman-teman, ini tentang pernikahan, insya Allah di soal SKB atau di CPNS SKB dari yang sudah pernah ikut tes tahun-tahun lalu, ini tentang pernikahan ini sering muncul. Nah, jadi kita harus belajar tentang materi dari pernikahan. Kita akan melihat pengertian dari pernikahan. Kita akan melihat secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing. Nah, teman-teman, jelas ya, ini nikah berarti itu mengumpulkan atau menggabungkan ya, ini secara bahasa. Nah, ini istilahnya itu adalah menggabungkan antara laki-laki dan perempuan atau menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Allah kan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan. Ya, tujuannya apa untuk pernikahan ini? Nah, yang pasti kita tidak tahu siapa jodoh kita. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, teman-teman, jadi akad ini nikah ya. Nikah ini ada akadnya. Bagaimana akadnya? Saya terima nikahnya. Nah, jadi apabila sang wali mengatakan akad saya nikahkan, kemudian si calon laki-laki ini menjawab saya terima, dan itu insya Allah sah. Nah, sah menjadi suami istri. Nah, teman-teman, kemudian kita akan melihat tentang hukum dari pernikahan. Nah, teman-teman, ini kebiasaan ya, hukum dari pernikahan ini sering banget muncul di SKB. Dan baik itu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, itu kelima-lima aspek tersebut kita harus tahu, yaitu tentang hukum pernikahan. Biasanya sering muncul dalam berbeda kasus ya, kasusnya beda-beda, baik itu dari kasus dari wajib, dari sunnah, ataupun dari yang lain, itu akan sering muncul. Jadi teman-teman ini harus perhatikan betul ya, harus belajar benar-benar tentang hukum dari pernikahan. Nah, karena biasanya itu contoh soalnya itu seperti kasus-kasus laki-laki yang sudah mampu menikah namun dia tidak menikah. Nah, itu hukumnya seperti apa? Nah, seperti itu. Contoh kasusnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman ini harus tahu ya, harus dipahami. Insya Allah ini keluar. Tahun lalu saya mendapat soal yang seperti ini. Bentuk dari hukum pernikahan itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada 5.
Jadi teman-teman kita lihat yang pertama itu adalah wajib. Wajib yaitu atas siapa hukum pernikahan ini menjadi wajib, kita akan melihat, yaitu untuk orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Nah teman-teman, jadi wajib menikah si laki-laki ataupun si perempuan ini telah wajib untuk menikah apabila telah mampu fisik, mental, ekonomi, mampu akhlak untuk melakukan pernikahan. Jadi fisiknya udah mantap, mentalnya ada, nggak ada grogi lagi, kemudian ekonomi sudah mapan, kemudian akhlaknya dalam pernikahan bisa menggauli istrinya dengan baik. Jadi ini sudah wajib. Kenapa diwajibkan? Karena jika tidak menikah itu dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Nah, maka wajib baginya untuk menikah. Karena apa? Maksiat ini contohnya apa? Seperti zina. Karena jatuh kepada maksiat inilah akhirnya menjadi wajib, yaitu caranya yaitu dengan apa? Dengan menikah untuk menghindari zina. Jadi teman-teman, wajib atas laki-laki itu harus menikah, itu dia udah mapan, fisiknya udah siap, mentalnya udah siap, dapat menggauli istrinya nanti dengan baik. Jadi kalau misalnya dia itu tidak menikah, itu akan terjerumus ke dalam maksiat, itu seperti perzinahan. Makanya itu harus menikah, wajib dia itu menikah untuk menghindari maksiat. Oke teman-teman, kemudian kita lihat yang kedua itu adalah sunnah. Ya, sunnah ini berlaku bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Nah teman-teman, ini berbeda ya dengan yang wajib tadi. Kalau wajib itu udah siap semuanya. Kemudian bedanya ini kalau nggak menikah akan jatuh kepada maksiat. Nah kalau sunnah seperti apa? Itu adalah orang yang mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Nah kalaupun dia nggak menikah, tidak menikah, dia itu tidak akan jatuh kepada maksiat. Karena belum ada keinginan untuk menikah, mapan udah, mental udah, semua udah, tapi tidak melakukan pernikahan. Karena apa? Dia meyakinkan dirinya sendiri ini tidak jatuh kepada maksiat, berarti tidak akan terjadi perzinahan di sini. Makanya hukumnya sunnah. Nah, sunnah untuk menikah. Jadi dalam kondisi ini si laki-laki ini boleh melakukan dan tidak melakukan pernikahan. Nah, tapi dalam tanda kutip teman-teman, kalau melakukan pernikahan itu lebih baik. Kenapa? Karena itu disunnahkan untuk dia, karena dia itu sudah mapan, sudah siap untuk berkeluarga, namun hanya belum siap untuk menikah. Nah teman-teman, jadi apa? Ini kan sunnah, ini merupakan adalah bentuk ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Nah begitu kita sudah mampu untuk menikah, keuangan kita udah mantap, kita sudah mapan, kita emang udah siap untuk menggauli istri dengan baik, kemudian kita itu udah harus untuk menikah. Jadi tidak perlu lagi ditunda-tunda untuk menikah. Karena apa? Karena kita sudah mampu untuk menikah. Jelas ya teman-teman, ini antara wajib dan sunnah. Beda ya teman-teman. Kalau wajib tadi, ini diwajibkan, karena kalau tidak dilakukan ini akan terjerumus kepada maksiat. Sedangkan sunnah ini tidak akan terjerumus kepada maksiat. Nah, tidak dikhawatirkan karena dirinya sendiri ini yakin tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Ini kedua-duanya sama-sama sudah mapan. Namun bedanya yang wajib tadi terjerumus kepada maksiat, dikhawatirkan ya. Kemudian kalau sunnah ini tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Itu perbedaannya teman-teman. Kemudian kita lihat hukum pernikahan yang ketiga, yaitu mubah.
Nah, mubah. Ini mubah dalam bahasa lain itu boleh. Jadi teman-teman, pada dasarnya hukum pernikahan ini, hukum dasar dari pernikahan itu adalah mubah. Ini hukum dasar ya teman-teman, bukan dalam kasus, tapi emang hukum dasar dari pernikahan itu adalah mubah, boleh. Kenapa timbulnya wajib, kenapa timbulnya sunnah, kenapa timbulnya mubah lagi, kenapa timbulnya haram, dan kenapa timbulnya makruh, itu ada sebab dan musababnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, itu ada kasus, yaitu seperti yang kita terangkan pada aspek wajib dan sunnah tadi. Kalau tidak menikah dikhawatirkan terjadi maksiat. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat yang mubah. Ini yang mubah ini berlaku bagi siapa? Nah, kita lihat, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Nah, teman-teman, jadi yang mubah ini, dia ini mampu menikah, tetapi tidak membutuhkan, seperti tidak membutuhkan pernikahan ini, nggak ada syahwat, nafsu tidak ada. Jadi kalau kita katakan seperti impoten, nggak ada reaksi. Jadi ketertarikan terhadap lawan jenisnya ini berkurang, mungkin karena faktor usia bisa jadi, atau penyakit bisa jadi. Nah, ini dalam aspek ini boleh menikah dan boleh tidak. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya seperti kita menikah nih ya, menikah, tetapi keinginan kita untuk menikah, menyalurkan syahwat kita ini tidak terjadi, maka kita boleh-boleh saja tidak untuk menikah. Nah, kemudian tidak mampu menafkahi perempuan atau istri kita. Nah, sedangkan wanita rela dengan syarat wanita tersebut harus berakal. Mubah bagi yang mampu menikah hanya sekedar memenuhi hajat atau bersenang-senang tanpa ada niat keturunan atau melindungi dirinya dari yang haram. Jadi gini teman-teman, jadi mubah ini kita menikah tujuannya ini hanya sekedar memenuhi hajat, itu bisa jadi. Memenuhi hajat contohnya apa? Kita menyalurkan syahwat kita, ya, nafsu kepada istri kita, namun kita tidak mempunyai keinginan untuk keturunan, tapi tetap melakukan pernikahan, itu boleh. Nah, walaupun pada dasarnya kita menikah itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, oke teman-teman, kemudian kita lihat yang haram. Ini berlaku bagi siapa? Yaitu orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun hubungan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya yang dilarang dalam agama Islam. Nah teman-teman, jadi dalam pernikahan ini hukum haram juga berlaku. Hukum haram dalam pernikahan juga berlaku untuk siapa? Untuk orang yang memang dia itu tidak mampu dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam pernikahan, baik yang berkaitan dengan hubungan seksual. Contohnya apa? Terjadi kekerasan seksual. Nah, terjadinya KDRT, itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, teman-teman, jadi ini adalah mengandung unsur bahaya bagi si wanita yang dijadikan istri. Nah, jadi ini dilarang dalam agama. Jadi hukum yang suami yang seperti itu adalah haram. Jadi jika memang mempunyai karakter yang seperti ini, itu haram untuk menikah. Tidak boleh, karena menyakiti istri yang seharusnya istri itu kita sayangi, kita lindungi, akan tetapi menjadi haram karena sesuatu yang dilarang, karena mengandung bahaya terhadap istri. Bisa jadi berupa ya seperti saya bilang tadi, kekerasan seksual, kekerasan fisik, KDRT, seperti itu teman-teman. Jadi jelas ya. Kemudian kita lihat yang terakhir itu adalah makruh. Nah,
Makruh ini berlaku bagi siapa? Bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita yang tidak mengharapkan keturunan. Jadi ini makruh. Ini makruh, teman-teman. Kata-kata makruh ini lebih mendekati kata-kata dibenci ya. Nah, berbeda dengan mubah tadi. Kalau mubah itu boleh, dilakukan boleh, nggak lakukan boleh. Sedangkan makruh, ini kalau misalnya dilakukan itu dibenci. Kenapa dibenci? Karena seorang laki-laki mampu menikah, tetapi dalam pernikahan ini dia masih ada rasa khawatir terhadap wanita yang akan dinikahinya. Jadi dia takut menyakitinya karena dia tidak tahu kondisinya itu seperti apa, emosionalnya itu seperti apa, apakah dia akan menyakiti istrinya atau tidak. Jadi dia masih ragu-ragu. Nah, kemudian dia takut akan menzalimi hak-hak istri, takut tidak akan memberi nafkah, takut tidak akan memberi keturunan. Nah, seperti itu. Jadi masih ada kekhawatiran terhadap wanita atau si istri tadi. Nah, kemudian pergaulan dengan sang istri pun tidak bagus, takutnya seperti itu, makanya mau makruh. Nah, jadi teman-teman, ini ada 5, yaitu yang pertama tadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi dalam kelima aspek tadi, ini harus kita dalami benar-benar tentang hukum dari pernikahan. Jadi dalam hukum pernikahan ini akan dilibatkan beberapa kasus yang berkaitan dengan hukum-hukum dari pernikahan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kemudian kita akan melihat tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi orang yang tidak boleh dinikahi itu adalah mahram. Nah, jelas ya teman-teman. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Siapa saja? Yang pertama adalah keturunan. Nah, yang pertama adalah keturunan. Siapa saja yang menjadi keturunan? Yang pertama adalah ibu dan seterusnya ke atas. Nah, seterusnya ke atas ibu, nenek, seperti itu ya. Kemudian anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan, adik perempuan, dan seterusnya. Kemudian bibi, baik dari bapak maupun dari ibu. Nah, ini bibi ya, saudara dari bapak dan ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau laki-laki, ini keponakan ya. Jelas berarti teman-teman ya. Berarti yang menjadi mahram ini ada beberapa aspek. Yang pertama dari keturunan. Oke, kemudian kita akan melihat yang kedua itu adalah pernikahan. Kita akan melihat apa-apa saja, siapa-siapa saja yang masuk dalam mahram kita, dalam ikatan pernikahan. Ini karena ada hubungan pernikahan. Yang pertama ini adalah ibu dari istri atau mertua. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikahi mertuanya walaupun istrinya telah meninggal. Kemudian anak tiri bila ibunya sudah dicampuri. Nah, jadi ini tidak boleh dinikahi walaupun nanti ibunya ini sudah meninggal, tidak boleh ya, ini sifatnya permanen. Kemudian istri dari bapak, ibu tiri. Nah, jadi kita tidak boleh menikahi ibu tiri. Kemudian yang terakhir istri anak menantu. Nah, kemudian kita seorang bapak tidak boleh menikahi istri daripada anak karena itu sudah menjadi mahram, ikatan dari pernikahan. Jelas ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan melihat yang ketiga yaitu persusuan. Itu ada 2 ya. Persusuan ini yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Nah, jadi ibu yang menyusui kita dan saudara perempuan yang sepersusuan. Ini saudara perempuan yang sepersusuan
baik itu saudara yang bukan saudara kandung kita maupun orang lain, namun dia sepersusuan, tetap menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dikumpul atau dimadu. Siapa saja, yaitu saudara perempuan dari ibu tiri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Nah, ini tidak boleh dinikahi. Tapi ada ketentuannya. Kalau misalnya saudara perempuan dari istri ini sudah meninggal, maka boleh. Tapi kalau misalnya masih hidup, ini tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh dikumpul atau dimadu ya, maksudnya dalam satu saudara, dalam kakak adik, bibi, keponakan, ini tidak boleh disatu dalam satu keluarga ini, tidak boleh dijadikan istri kedua ataupun dimadu, tidak boleh, maka hukumnya haram. Tapi kalau misalnya dinikahi, istrinya ini sudah meninggal, kemudian dinikahi adiknya daripada si istri, itu boleh karena istrinya sudah meninggal. Tapi kalau dua-duanya, dinikahi adiknya, dinikahi kakaknya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Oke, jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat rukun dari pernikahan. Nah teman-teman, ini rukun dari pernikahan ini ada 5 teman-teman ya. Kita akan melihat apa saja, yaitu ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab dan qabul. Nah ini kan calon suami istri ini syaratnya jelas, yaitu berakal. Yang pertama sekali Islam, berakal, balik. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian wali juga sama, Islam, berakal, balik, dan seterusnya. Kemudian ada 2 orang saksi untuk mensahkan pernikahan. Kemudian ada siqat, ijab dan qabul. Nah bagaimana ijab? Saya nikahkan, itu ijab ya, saya nikahkan, dan qabulnya saya terima. Nah saya terima nikahnya, jadi digabungkan ijab dan qabul, saya terima, saya nikahkan, dan saya terima nikahnya. Ini di endingnya pernikahan. Oke, jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat pernikahan yang tidak sah. Nah ini banyak ya di kalangan sekarang. Ini teman-teman juga harus dicatat, boleh di-post ya, boleh di-post untuk dicatat di buku biar mudah. Jadi pernikahan ini juga muncul di soal SKB, yaitu tentang pernikahan yang tidak sah. Jadi dicatat ya teman-teman. Yang pertama ini adalah pernikahan mut'ah. Nah, jadi bagaimana dikatakan dengan pernikahan mut'ah? Yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Nah, kalau bahasa sekarang ini nikah mut'ah ini bisa dikatakan kawin kontrak. Jadi dengan ketentuan seperti ini, nikah dalam jangka waktu yang seperti ini, kemudian sudah sampai pada waktunya, itu cerai. Bisa, itu tidak boleh. Maka ini adalah haram hukumnya. Pernikahannya tidak sah. Kemudian kita lihat yang kedua adalah pernikahan shighar, yaitu pernikahan yang dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Nah teman-teman, jadi ini pernikahan seperti ini nggak ada maharnya. Jadi penukaran cuma barter aja. Jadi maharnya tidak ada, sedangkan dalam pernikahan itu harus diberikan mahar kepada si istri sebagai bentuk pernikahan. Itu salah satu ya syarat dari pernikahan ini, mahar. Makanya ini tidak sah. Kemudian pernikahan muhallil. Nah, jadi pernikahan muhallil ini adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Nah jadi gini teman-teman, jadi pernikahannya seperti ini adalah wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami. Jadi karena udah ditalak 3, otomatis nggak bisa rujuk lagi. Jadi bagaimana rujuk lagi? Jadi si wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Nah jadi ketika sudah bercerai dengan laki-laki lain, maka dia boleh rujuk kepada
suaminya lagi, menikah dengan suaminya lagi. Nah, jadi dalam tanda kutip teman-teman, jadi apabila suaminya ini pengen rujuk lagi dengan istrinya, suaminya membayar laki-laki lain untuk menikahi istrinya. Kemudian sudah bercampur, kemudian mantan suaminya ini akhirnya memerintahkan si suami ini untuk pisah dengan mantan istrinya tadi supaya dia bisa kembali lagi kepada istrinya tadi. Itu haram hukumnya, pernikahannya itu tidak sah kecuali prosesnya itu berjalan seperti adanya, seperti berjalannya waktu. Sudah bercerai talak 3, kemudian si istri menikah lagi, menjalani hubungan dengan suaminya sampai kemudian suaminya meninggal, datang si mantan suami untuk menikahi lagi istrinya, itu boleh, itu sah insya Allah. Jelas ya teman-teman. Nah, kemudian pernikahan orang yang ihram. Nah, jadi pernikahan yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki haji waktu tahallul. Jadi ini haram hukumnya. Jadi jelas ya. Kemudian pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan dalam masa iddah ini juga tidak sah dilakukan. Yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian maupun karena meninggal dunia. Ini masa iddah bisa kita bilang itu 3 kali suci ya biasanya ya, 3 kali suci ini biasanya. Jadi harus menunggu biasanya 3 bulan atau ya lebih kurang lah 3 bulan seperti itu. Jadi kenapa harus menunggunya masa iddah? Karena mana tahu ya, apabila misalnya si istri ini bercerai dengan suaminya, jadi harus menunggu masa iddah baru boleh menikah dengannya. Ini karena apa? Karena bisa jadi masih ada benih dari mantan suaminya dulu, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, jadi dikhawatirkan benih yang lama masih tertinggal di rahimnya si perempuan, si istri. Makanya harus ditunggu masa iddahnya dulu, 3 kali suci. Nah, teman-teman jelas ya. Kemudian pernikahan tanpa wali. Nah, ini kan wali ini kan masuk ke dalam rukun. Jadi kalau pernikahan yang dilakukan tanpa wali, maka ini tidak sah. Nah, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya, ini pernikahannya itu tidak sah. Nah, jadi harus ada wali, karena wali adalah rukun dari pernikahan salah satunya ya teman-teman. Kemudian kita lihat pernikahan dengan orang kafir, ini jelas ya, kita Islam kita kafir, jelas ya, kecuali wanita kafir ini mau masuk Islam itu boleh, udah jadi mu'alaf. Kemudian mahram yang seperti kita jelaskan tadi, ini haram dinikahi, yaitu seperti keturunan, pernikahan, persusuan, dan dimadu atau dikumpulkan. Jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pembahasan video kita tentang materi pernikahan ini sampai di sini dulu. Insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas tentang konsep-konsep dari pernikahan apa saja, yaitu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dalam undang-undang, kemudian hikmah pernikahan dalam Islam, dan ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah teman-teman, ini 2 aspek ini harus dibelajar juga lebih rinci. Insya Allah akan kita bahas ya tentang ini, karena waktu saya ikut tes tahun lalu, ini tentang ini ada keluar tentang undang-undang pernikahan ya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja, insya Allah akan ada video selanjutnya tentang pernikahan, yaitu part 2. Jadi yang ini part 1 yaitu tentang pengertian tentang hukum dari pernikahan, orang yang haram dinikahi, dan pernikahan yang tidak sah. Oke teman-teman, jadi pembahasannya cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Insya Allah kita akan belajar bersama, yaitu belajar bersama channel Ayah Jud.
Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam penjelasan dari materi, itu semua semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dari kebodohan saya. Silahkan diberikan komentar atau kritikan di bawah di kolom komentar. Kemudian apabila ada kebenaran dan kebaikan dan manfaat, silahkan diambil. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.